Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan video sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait referencing style, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu referencing style, bagaimana proses sitasi, dan bagaimana proses parafrase begitu. Ya, harapannya kemudian kita dapat membuat referensi yang baik, sitasi yang tepat, dan membuat daftar pustaka yang juga cermat dan konsisten. Saya mulai dari menjelaskan apa itu referencing style begitu ya. Jadi referencing style sendiri merupakan seperangkat aturan begitu tentang bagaimana mengakui pemikiran, ide dan karya orang lain dengan cara tertentu begitu ya. Jadi ada prosedur yang dapat kita ikuti. Nah, karena ini referencing style yang menjadi fokusnya adalah referensi, kita perlu lihat juga begitu apa itu referensi begitu. Jadi referensi sendiri adalah bagian penting begitu dari penulisan akademik ya, untuk menghindari plagiarisme dan menjaga integritas akademik dalam pelaksanaan tugas dan pelaksanaan proses penelitian gitu. Nah, terkait proses menulis referensi yang tepat begitu, ada banyak gaya atau format yang bisa kita ikuti gitu. Nah, format ini sebetulnya tentu untuk mempermudah ya. Lagi-lagi bahwa referencing style itu kan untuk mengakui pemikiran ide orang lain yang kita sitasi begitu ya, yang kita kemudian gunakan untuk memperkuat proses penelitian yang kita lakukan ya. Jadi kalau kita lihat di tabel ini ada berbagai macam nama begitu yang atau style disebutnya sebenarnya untuk memberikan format kepada kita dan pastinya untuk mempermudah kita begitu dalam melakukan proses penulisan referensi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada mulai dari style ACS gitu ya, American Chemical Society, kemudian ada AGLC gitu, AGLC, Australian Guide to Legal Citation, ada Vancouver, ada MLA, ada IEEE, ada EPA dan lain sebagainya. Nah, dari semua style ini tidak semua harus kita gunakan ya, kita hanya cukup memilih satu saja dan harapannya konsisten mulai dari penulisan di awal hingga di akhir begitu. Jadi ini masing-masing style ini mengatur proses menulis, misalnya ketika kita mengutip sebuah jurnal, mengutip sebuah buku begitu ya, atau kemudian bagaimana jika penulisnya adalah satu orang, lebih dari 2 orang, atau bagaimana jurnal atau tulisan-tulisan atau publikasi-publikasi yang dituliskan dalam bentuk majalah, dalam bentuk buku, dalam bentuk website dan lain sebagainya. Nah, semua telah diatur oleh masing-masing style yang ada di sini begitu. Jadi kita tinggal mengikuti saja, mengambil salah satunya dan membuatnya menjadi konsisten gitu. Nah, pada slide ini saya ingin memberikan gambaran kepada Anda semua begitu ya, bagaimana proses meletakkan nama yang kita sitasi begitu ya. Nah, ini ada dalam sebuah introduction dan sebuah literatur review begitu ya. Kita bisa lihat berbagai macam cara, tetapi ingat bahwa kita tentukan style mana yang kita pakai. Misalnya kita gunakan EPA misalnya apa gitu ya. Anda cek EPA itu apa di tabel pada slide saya sebelumnya. Nah, di introduction misalnya saya menggunakan identitas EMF diikuti oleh tahun begitu dan ada huruf A begitu. Nah, itu artinya tentu ada artinya begitu ya. Nah, terus kemudian berarti di tahun yang sama dengan nama yang sama itu punya lebih dari satu begitu. Nah, kemudian berikutnya kalau lebih dari satu penulis bagaimana, Anda juga bisa lihat di situ. Kemudian yang lebih dari 2 orang bagaimana proses menulisnya, dan ini semuanya tinggal kita cek di
masing-masing style yang kita adopsi. Nah, Anda juga bisa lihat di sebelah kanannya, kalau saya misalnya kita ya melihat dari tulisan orang lain untuk tulisan orang yang lain di dalamnya, bagaimana itu ada misalnya, ada perhatikan di sebelah atas ada Keynes et al. 1970 in Anderson 2007 misalnya ya, dan seterusnya ya. Itu adalah cara-cara yang bisa tentu kita lihat, tidak harus kita hafalkan, kita hanya perlu pedoman saja, terus kemudian kita ikuti. Yang penting adalah kita konsisten menggunakan satu style saja, atau style yang memang sudah diatur, misal ya di program studi informatika di universitas tertentu misalnya mengadopsi style universitasnya. Nah, nanti universitasnya akan merilis style-style tersebut, atau mereka mengadopsi IEEE misalnya ya. Jadi tinggal kita ikuti bagaimana. Kalau saya punya sumber dari majalah, saya punya sumber dari website, jurnal, dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang lebih spesifik begitu. Kalau ini kan saya menjelaskan terkait konteks ya, dalam konteks mensitasi seseorang begitu. Nah, bagaimana kemudian nanti tulisan-tulisan ini dibuat dalam sebuah daftar pustaka misalnya ya, dan seterusnya nanti akan saya jelaskan juga pada slide berikutnya. Nah, dapat kita lihat di sini, ini adalah contoh penulisan daftar pustaka ya, dari sumber-sumber yang kita ambil. Kita hanya perlu tadi ya, kita kalau di dalam EPA itu misalnya bagaimana menulis jurnal yang kita cite misalnya ya. Nah, di sini kebetulan yang pertama Anderson gitu ya, tahun 2007, nama belakangnya adalah Anderson M dan S gitu, berarti ada nama depan begitu ya, yang judul jurnalnya adalah An Introductory Note on the Environmental Economics of the Circular Economy misalnya, pada jurnal Sustainability Science gitu, pada volume keempat nomor 1 pada halaman 133 sampai 140 ya. Jadi Anda bisa cek juga nih, misalnya Anda hanya tahu Anderson dengan satu judul tertentu, detailnya di mana Anda bisa lihat di misalnya salah satunya di Google Scholar, Anda cek namanya dengan judul seperti ini, mungkin ada detailnya ya yang sudah terdokumentasi, jadi Anda bisa tahu identitas yang lain. Nah, atau mungkin ada yang lain lagi, ini contoh yang kedua, Vernon, Cahyono, dan Ripanti ya. Ada judulnya di situ, sama di nama jurnal itu dibuat dengan huruf dimiringkan begitu, jadi konsisten begitu dan seterusnya. Nah, ini kebetulan saya mencontohkan yang orangnya lebih dari 2 begitu ya, lebih dari 2. Walaupun ada 10, kita tetap harus menulis 10-10-nya. Kalau di body dalam tulisan kita hanya menulis nama pertama begitu dan et al begitu ya. Tetapi kalau di daftar pustaka ya, kalau ada 2 ya ditulis 2, kalau 1 ya 1, kalau 10 ya 10 begitu ya, dan seterusnya ya. Kalau yang buku Anda bisa lihat yang nomor 3 ya, di situ dijelaskan gitu, ada misalnya Lambert dan Stock ya dengan judul buku Strategic Logistics Management pada edisi ketiga ya, di kota Homewood gitu ya, yang dicetak oleh Richard D. Irwin misalnya ya, dan seterusnya. Atau di bawahnya ada proceeding gitu ya, bentuknya proceeding. Dari mana saya tahu? Ada tempat di situ, ada tempat, terus nama conference-nya ya, dan seterusnya. Terus di bawahnya lagi menandakan ini adalah sebuah website gitu dari sebuah lembaga begitu ya, judul dari UNEP gitu, United Nations Environment Program, pada sebuah website yang saya juga berikan informasi kapan saya akses begitu ya, aksesnya tanggal sekian dan seterusnya ya. Kemudian sama ya, yang berikutnya Anda bisa lihat dengan cara yang sama. Nah, mungkin Anda punya sumber-sumber yang berbeda. Anda cek nanti di EPA seperti apa cara melakukan proses penulisannya gitu ya. Nah,
Di sini bisa kita lihat misalnya sumber EPE itu seperti apa mengaturnya. Nah, saya mencoba mencari pada website begitu, apa itu EPE gitu ya. Kemudian nanti diatur nih oleh EPE bagaimana menulis kalau buku dan seterusnya. Ini sumber nanti dia akan jelaskan secara detail gitu. Kemudian pada kesempatan ini saya juga akan sedikit menambahkan begitu ya tentang tadi kalau kita bicara tentang sitasi begitu, nah penting juga untuk kita bijaksana begitu ya dalam mengutip tulisan-tulisan yang disampaikan oleh para peneliti ya. Jadi tidak semua hal bisa kita kutip secara utuh begitu dengan memberikan tanda kutip di depan, di mula dan di belakangnya begitu. Tetapi kadang-kadang kita juga harus melakukan proses parafrase begitu supaya tulisan yang kita bangun nanti tidak identik ya. Kita jadi menghindari plagiarisme ya. Jadi parafrase sendiri adalah bentuk pengungkapan kembali suatu kata, bahasa, kalimat atau pernyataan dengan menggunakan diksi yang lebih sederhana namun tidak mengubah makna dari bahasa awalnya begitu ya. Jadi kita misalnya setuju pada sebuah statement tertentu dari atau hasil penelitian tertentu dari seseorang peneliti begitu. Nah, ingin kita adopsi ya. Nah, kira-kira bagaimana prosesnya? Jadi saya memberikan satu contoh sederhana saja. Misalnya lah ya, ada seorang peneliti yang menyampaikan apa itu sistem. Misalnya mereka menyampaikan sistem adalah komponen-komponen yang saling terintegrasi untuk suatu tujuan tertentu begitu. Nah, oleh kita karena ini mungkin jadi penting untuk penelitian kita dan kita untuk menghindari similarity dengan definisi awalnya, Anda memparafrase dengan misalnya menjadi sistem merupakan sebuah upaya mengkorelasikan beberapa aspek terkait dalam upaya mencapai suatu yang diinginkan baik organisasi maupun perorangan ya. Jadi kalimatnya menjadi berbeda tetapi tidak merubah makna awal dari yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya. Nah, kira-kira ini terkait parafrase yang saya kira penting untuk kita ketahui dalam proses menulis begitu. Ya, tadi dalam video ini kita fokus pada referencing style. Ada beberapa hal yang saya sampaikan di awal, tentu apa itu referencing style, referensi, bagaimana mengutip apa saja yang perlu diperhatikan, bagaimana kita memilih masing-masing format atau style dari sekian banyak format yang ada. Untuk kita hanya perlu memilih satu tetapi konsisten. Nah, satu ini pun biasanya tidak hanya karena keputusan kita ya, biasanya juga ditentukan oleh format-format tertentu ya. Terus kemudian bagaimana menulis daftar pustaka dan bagaimana kita harus kemudian menelusuri lebih detail dari salah satu style atau format yang nanti akan kita adopsi. Dan terakhir saya menyampaikan juga terkait parafrase. Jadi saya berharap dari video ini yang singkat ini Anda bisa memahami referencing style ya, dan hal yang paling penting adalah kita terbiasa begitu mendokumentasikan statement gitu ya, dan hal-hal penting terkait sumber ilmiah ya yang kita adopsi untuk dokumentasi penelitian. Jadi ini selain sebagai sebuah pengakuan hasil karya orang lain, juga sebagai bentuk dasar-dasar rumusan-rumusan yang kita kemudian produksi begitu dalam penelitian sesuai dengan tujuan penelitian untuk menghasilkan keilmuan ya, menghasilkan pengetahuan yang baru. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.